Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel tutorial service. Pasien kita kali ini adalah pesawat televisi Polytron yang kata pemiliknya sebelumnya sempat keluar asap. Jadi keluhan jadi langsung coba kita tes. katanya sempat meledak dan berasap. Kita akan langsung colokan dulu. Kita coba colokan dulu. Kita colokan, kemudian kita nyalakan ini dan mati total, tidak ada reaksi apa-apa. Tidak ada reaksi apa-apa ya. Indikator juga sama sekali tidak menyala. Keluhannya adalah mati total. Oke, langsung kita akan bongkar dulu TV ini. Kita cek filmnya, kita coba dulu. Nanti untuk yang pertama kali kita cek adalah seperti biasa sebelum kita buat melanjutkan servis kita akan coba cek fisik dulu ya. Jadi di sini terlihat ini dari mesin TV ini ya sangat kotor. Sempat dibongkar. Kita akan coba bersihkan dulu nanti sebelum dan karena lama jadi akhirnya diambil dan diletakkan di sini. Kemudian kita akan bersihkan dulu. Periksa dengan seksama. Ada benda-benda asing di sini ya. Ada senar pancing juga nyangkut di sini. Kita akan singkirkan dulu. Kemudian kita akan coba spekernya hilang nanti. Satu. Kita cek. Nah, ada komponen yang hilang. Spekernya ada. Coba kita cek lagi. Soket juga ternyata tidak terpasang. Ada apa aja yang nggak ada di sini? Kita cek lagi bagian-bagian mana saja yang janggal. Saya rasa komplit. Oke, ternyata cuma speker aja yang hilang berarti ya. Oke, jadi tadi cuma speker yang nggak ada. Kemudian ada soket-soket yang tidak terpasang. Dan udah. Kita lihat lagi. Kabel dilepas semua. Wah, sorry kawan-kawan. Jadi ternyata penyebab mati totalnya itu tadi karena soket AC ini belum terpasang. Ternyata. Oke, jadi pasti ada alasannya dari teknisi sebelumnya soket ini tidak terpasang ya. Kemungkinan akan menyebabkan kerusakan parah. Dan tapi kita akan coba bersihkan dulu. Setelah kita bersihkan saat kita cek lagi ternyata ada bagian komponen yang nggak ada di posisinya. Itu ada transistor horizontal ini, dan kemungkinan besar dari teknisi sebelumnya sudah memvonis transistor horizontal ini rusak sehingga dicopot. Makanya tadi soket AC ataupun soket yang menuju ke steker tidak dilepas. Banyak kemungkinan jika transistor horizontal ini rusak. Jadi sebelum kita mengganti transistor horizontal itu, kita akan cek bagian-bagian pendukungnya sehingga nanti tidak akan memakan korban lagi. Kita akan cek kapasitor ini, kapasitor dampernya juga. Jika nilainya berubah, kapasitor yang ini ya, jika nilainya berubah ataupun turun, pasti transistor horizontal juga jika dipasang baru pun lagi akan jebol lagi. Oke, kita coba balikan dulu PCB-nya. Oke, kita balik, kita bersihkan lagi. Kita coba bersihkan lagi. Jadi cara mengecek kapasitornya nanti kita akan lepas dulu. Kemudian kita akan nilai ukur dari kapasitansi dari kapasitor tersebut. Apakah nilainya masih sesuai ataukah sudah turun nilainya. Kita akan coba pasang steker dan kemudian kita akan ukur tegangan dari B+ apakah normal. Kemudian
kita pasang juga sensor, soket sensornya dan soket yang menuju ke tombol panel. Kita pasang di sini. Oh, sorry, ada komponen lain yang kosong. Sorry, yang kosong. Saya zoom dulu. Apakah terlihat? Ini ada di bagian regulator 5 volt. Ada dengan kode PCB 517 ya, resistor 5R517 kosong kawan-kawan. Nah, sebelum saya belum berani langsung menghubungkan dengan PLN dengan arus listrik, kita akan coba cek fokus dulu ke bagian regulator 5 volt yang merupakan supply ke IC mikrokomputer, IC Mikom ya. Kita coba balikan dulu. Nah, ini adalah IC Mikom ya, IC prosesor atau otaknya, atau IC program biasa disebutnya. Jika R517 tadi rusak, ada kemungkinan IC Mikom juga ikut rusak karena voltasenya over. Tapi kita coba akan fokuskan di blok ini dulu, yaitu regulator 5 volt yang sebagai input utama dari VCC IC Mikom. Oke, kita cek dulu apakah ada komponen-komponen lain yang short dengan cara tes manual ya. Kita pakai skala buzzer. Oke, ternyata tidak ada yang short, tapi nanti ketahuannya dengan cara cek tegangan. Jadi di sini ada T504, T505 dengan kode PCB tersebut. Itu ada transistor A1023, ada C2328. Itu pasangannya ya. Kemudian ada dioda Zener dengan kode D512. Nah, di sini itu Zener dengan nilai 5,6 volt. Jika ini rusak juga menyebabkan R517 ini rusak. Oke. Nanti di bagian ini, yaitu tadi yang sudah saya sebutkan, akan coba kita langsung ganti. Oke, kita akan cabut dulu resistor yang kosong ini, yaitu R517 dengan nilai 180 ohm. Nah, kita cabut. Nah, ini ya. Nggak kelihatan ya. Oke, ini adalah 180 ohm yang dari warnanya saja udah nggak kelihatan. Kita periksa komponen-komponen pendukungnya. Dan kita cari tahu juga penyebab dari gosongnya resistor ini ya. Oke, kita bersihkan dulu. Oke kawan-kawan, jadi tadi setelah saya lakukan pengecekan dengan ISM meter ini, ada beberapa bagian komponen atau elko di bagian B+ ini yang kering ya. Jadi kalau elko-elko ini kering, menyebabkan B+ over, dan akibatnya R517 yang nilai 180 ohm tadi kosong.
Oke, kita akan coba eksekusi. Elko B plusnya. Nah, ini adalah elko 160 volt yang di jalur B+, dan juga ada elko untuk osilator horizontal. Jadi ada dua ya, kan untuk jalur B+ itu ada dua elko, dua-duanya kering, kemudian ada elko untuk osilator horizontal. Ini penyebab R1570. Kita akan coba ganti elko-elko yang tadi yang menyebabkan R517 dari kosong. Masih panjang ya proses dari reparasi kali ini. Jadi tadi kita baru memperbaiki regulator untuk VCC Esimicom yang 5 volt tadi. Setelah dirasa cukup untuk jalur B+ tadi kita benahi, kemudian kita akan lanjut ke bagian ke VCC untuk Esimicomnya, ke blok di sini ya. Nah, kita akan coba ganti R517 tadi yang nilainya 180 ohm. Kemudian kita akan cek juga komponen pendukungnya. Itu ada dua transistor, ada A1023, kemudian C2328, dan juga ada dioda Zener dengan nilai 5,6 volt. Kita akan cek semuanya. Jadi benar tadi ada beberapa komponen pendukung dari resistor yang kosong tadi. Ada dua transistor dan satu dioda Zener dengan nilai 5,6 volt yang sedikit bocor, akan kita ganti juga. Kemudian kita akan lanjut ke pengukuran tegangan B+ ya. Baik kawan-kawan, sekarang kita coba lanjut ke pengukuran tegangan B+. Apakah sudah normal? Oke kawan-kawan, kita akan coba langsung ukur tegangan dari B+ nya. Apakah masih over? Kita akan siapkan multitester, kemudian akan meletakkan probe hitam di ground. Oke, saya siapkan dulu probe merahnya, kemudian saya akan coba colokan. Jadi jika over berlebih langsung akan saya cabut colokannya. Kita coba ukur, dan ternyata 112,4 volt, 112,5. Oke, bisa dibilang normal ya, karena normalnya untuk TV ini ada harusnya itu 115 volt, tapi ini masih dalam batas toleransi. Oke, kita cabut, kita cek dulu tegangan apa masih tersimpan. Oke. Nah, kita akan lanjut untuk pengecekan kapasitor damper dari transistor horizontal ini. Jika kapasitor nilainya menurun, otomatis jika kita pasang baru pun transistor itu akan langsung jebol. Jadi untuk mengantisipasinya, saya akan coba cabut,
kemudian kita ukur nilai dari kapasitansi kapasitornya. Kalau berkurang akan kita langsung ganti. Setelah kapasitor terlepas, kita lihat dulu nilainya berapa. 12N, berarti 12 nano ya. Oke. Wah, nggak terlihat. Oke, pokoknya intinya itu. Di sini tertulis 12N, berarti nilainya 12 nano. Oke, coba kita akan langsung ukur dengan menggunakan multitester. Range-nya kita geser ke skala kapasitans. Kita ukur. Nilainya berapa? Oke kawan-kawan, jadi terlihat di sini 12,2 nanofarad. Oke, berarti bisa dibilang normal ya. Kita akan pasang lagi. Setelah dirasa cukup tadi untuk mengukur nilai dari kapasitor damper, kita akan coba langsung pasang transistor horizontal. Jadi untuk bawaannya ini ada transistor horizontal dengan nilai C6090 dengan bodi kecil ya. Kita akan coba ganti dengan transistor dari regulator, apakah bisa? Bisa dan sangat bisa. Tapi perhatikan juga ampernya, jangan sampai spesifikasi dari transistor pengganti itu lebih kecil daripada spesifikasi dari yang akan kita ganti. Kita akan coba posisikan dulu untuk kaki-kakinya, karena ini tadinya dengan bodi kecil, kita akan ganti dengan yang bodi besar. Kita posisikan dulu. Oke kawan-kawan, jadi setelah transistor horizontal dan komponen pendukungnya terpasang, kita akan coba tes nyalakan. Apakah masih ada kendala lagi di gambarnya ataukah sudah normal? Kita akan coba cek, tapi sebelumnya kita akan pasang soket-soketnya dulu ya. Oke kawan-kawan, jadi kita akan coba colokan, kita tes apakah nyala. Oke, playback bekerja. Kemudian kita lihat di cermin. Oke, jadi standby lagi ya. Jadi tadi sempat nyala beberapa detik, kemudian mati lagi, dan matinya ke standby ya. Baik kawan-kawan, kita lanjutkan pengecekan kita ke bagian blok vertikal. Jadi apakah komponen pendukung dari IC vertikal ini yang rusak, ataukah IC vertikalnya sendiri itu yang rusak ya. Kita akan ukur elko di sini dengan menggunakan ISR, apakah kering, terutama di bagian protect vertikalnya itu ada elko 1 mikro 50 volt, dan ada di bagian pump up nya itu ada 100 mikro 50 volt. Oke, kita kalibrasi dulu ISR nya. Jadi elko yang normal itu jika diukur nilai resistansinya itu mendekati 0 ya. Oke, kita akan ukur coba di sini. Akan saya zoom dulu kameranya.
Oke, akan saya percepat. Setelah dilakukan pengukuran ternyata IC ini yang rusak ya. Jadi IC vertikalnya rusak dan kemudian kita ganti. Tadi juga ada elko pendukungnya, yaitu ada di blok vertikal ada 3 yang rusak, yang kering sorry, akan kita ganti juga. Jadi tadi penyebab utama dari proteknya itu yaitu ketika hidup dia kembali ke standby, itu adalah IC vertikal. Akan kita pasang lagi IC vertikalnya dan kemudian kita akan tes lagi apakah nyala dengan sempurna, gambarnya itu full ya. Akan saya percepat juga di sini. Oke, setelah terpasang kita akan coba tes, kita nyalakan dan ya, terlihat raster sudah muncul semua ya. Kita ukur tadi di input ada tuh, kita lihat di cermin raster sudah full. Untuk pengukuran tadi juga sudah normal, minus 15 dan plus 15. Kita coba ukur lagi, itu ada pin 2 ada 15 volt. Oke, jadi 15 volt dan minus 15 volt, jadi jika dijumlah menjadi 30 volt ya. Oke, masih toleransi. Nanti kita juga akan cek apakah heatsink dari IC vertikal panas, apakah hangat. Oke, saya akan coba merapikan cover, kemudian kita akan coba running test beberapa jam ke depan. Jika tidak ada masalah, kita akan kembalikan ke pemiliknya. Oke kawan-kawan, setelah kita bersihkan dalamnya tadi sebelum dipasang untuk covernya, kemudian kita rapikan kabel-kabelnya dan kita akan coba tes lagi ya. Kita akan colokan. Nah, kita akan coba pasang, nanti kita akan pasang antena sementara dengan menggunakan kabel probe ini. Kita akan colokan dulu sebentar di nah terlihat gambar ya. Oke, jadi untuk gambar kurang jernih karena kita pakai antena sementara ini cuma seutas kabel ya, kabel probe. Kita colokan di cek antenanya. Kita kecilkan dulu volumenya, normal semua. Dan servis kita kali ini hasilnya alhamdulillah